Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Lailatul Mubarakah, NIM 12631120228. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 9 dan saya akan menjelaskan dari lanjutan dari Mbak Harisma, yaitu bab 8 analisis data kualitatif. B. Strategi analisis data dan kritik terhadap Niels dan Huberman serta Mullen. Dari berbagai varian penelitian kualitatif yang berkembang saat ini, pada prinsipnya ada 3 model desain yang paling sering digunakan di kalangan peneliti, yaitu format desain deskriptif kualitatif, format desain kualitatif verifikatif, dan format desain kualitatif grounded theory. Pertama, strategi analisis diantaranya yaitu yang pertama strategi analisis data deskriptif kualitatif, dan yang kedua strategi analisis data kualitatif verifikatif, dan yang ketiga strategi grounded theory. Ada 3 strategi dalam desain grounded theory. Yang pertama, strategi pelepasan bola salju, discharge snowball strategy. Dan yang kedua, strategi ledakan bola. Dan yang ketiga, strategi cerobong asap salju, explosion snowball strategy. Kritik terhadap grounded theory. Grounded theory sesungguhnya bukan metode kajian yang serba bisa. Sebagaimana pula dengan metode kajian yang lain, grounded theory mengalami kesulitan ketika digunakan pada bidang di luar antropologi ataupun sosiologi tradisional. Untuk mengatasi kesulitan grounded theory ini, maka peneliti dapat menggunakan beberapa metode kajian lain seperti analisis isi, konten analisis kualitatif, analisis semiotik, hermeneutik, dan sebagainya. Selanjutnya, keterbatasan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data yang dijelaskan di atas memiliki keterbatasan satu dengan lainnya. Keterbatasan itu karena sifat mendua fenomena kualitatif itu sendiri. Di satu pihak, fenomena kualitatif bersifat mandiri, kasuistik, terpisah dari masalah satu dan masalah lainnya. Namun, di sisi lain, sebuah fenomena sosial yang diikuti oleh fenomena lainnya, maka setiap analisis kualitatif selain dapat dikembangkan model analisis tersendiri, namun juga seringkali suatu analisis data kualitatif dibantu oleh model dan teknik analisis data kualitatif lainnya. Selanjutnya, bab terakhir dari penjelasan kelompok 9 ini yaitu pendekatan analisis data kualitatif. Pada bagian A, pendekatan analisis dan kategorisasi metode analisis. Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif. Pertama, yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. Yang kedua, yaitu menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Berdasarkan tujuan analisis fakta itu, maka ada 3 kelompok besar metode analisis data kualitatif, yaitu kelompok metode analisis teks dan bahasa, kedua metode analisis tema budaya dan kelompok, dan yang ketiga analisis kerja pengalaman individual serta perilaku institusi. Metode analisis tersebut selain digunakan sebagai alat analisis terhadap subjek penelitian, juga menganalisis pula konteks sosial budaya yang mengintari fenomena dan peristiwa sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Selanjutnya, B. Ragam metode analisis data. Pertama, metode analisis teks dan bahasa. Ada beberapa hal, yaitu diantaranya
A. Analisis isi, content analysis. B. Analisis bingkai, framing analysis. C. Analisis semiotik. Dan D. Analisis konstruksi sosial media massa. Dan E. Hermeneutik. Dan F. Analisis wacana dan penafsiran teks. G. Analisis wacana kritis. Yang kedua, metode analisis tema dan budaya. Ada beberapa hal, diantaranya yaitu A. Strategi analisis struktural, dan B. Analisis domain analisis, dan C. Teknik analisis taksonomik analisis, dan D. Teknik analisis komponensial analisis, dan E. Analisis tema kultural discursive cultural themes analysis, dan F. Analisis komparatif konstan, dan G. Analisis grounded, dan H. Etnografi. Yang ketiga, metode analisis kerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Di antaranya A. Focus group discussion, teknik kasus, teknik biografi, analisis life history, analisis SWOT, penggunaan bahan dokumen, dan penggunaan bahan visual. C. Data kualitatif, data deskriptif. Kritik terhadap Miles dan Huberman. Pengaruh Miles dan Huberman begitu kuat pada pandangan Molong tentang strategi dan metode analisis kualitatif, sehingga pandangan Huberman begitu menonjol dalam pandangan Molong bahwa penelitian kualitatif identik dengan pandangan deskriptif yang lebih dominan mengungkapkan persoalan makna etik, sedangkan pemaknaan etik tidak menjadi persoalan yang memiliki alat atau metode analisis yang jelas. Sebaliknya, menganalisis informasi pada format verifikatif dan grounded theory untuk menemukan makna etik dan emik, kita akan mampu menggunakan software komputer karena seluruh kegiatan penelitian itu adalah proses analisis data itu sendiri, dan ketika analisis data itu dilakukan, maka seluruh kemampuan peneliti diuji untuk menganalisis berbagai informasi yang diperolehnya di lokasi penelitian. Peran komputer sangat kecil pada saat proses analisis data semacam ini. D. Alternatif menggunakan metode gabungan. Mengetahui keterbatasan metode analisis data kualitatif tersebut, maka usulan-usulan menggunakan metode gabungan dalam analisis data kualitatif adalah usul yang menarik. Namun, usulan ini bukan sebagai triangulasi, namun sebagai upaya mensinergikan beberapa metode pada saat pengumpulan data. Karena umumnya peneliti kualitatif menganalisis datanya sekaligus pada saat pengumpulan data, maka kemungkinan menggabungkan metode analisis data tersebut sangat memungkinkan. Misalnya, ketika menganalisis data dengan analisis domain juga dapat menggunakan taksonomik. Ketika menggunakan analisis isi juga dapat menggunakan focus group discussion dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 9 ini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian kata dan penjelasan kata maupun pemaparan materi dari kelompok 9 ini masih banyak kurangnya. Semoga kita semua diberi kefahaman dan kelancaran serta kemudahan dalam belajar melalui presentasi kelompok 9 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.